Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jawaban yang cukup bagi siapa saja yang mencari obat hati. Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sekarang kata beliau rahimahullah, fasal wad du'a'u min anfa'il adwiyah. Fasal bahwa doa itu adalah obat yang paling bermanfaat. Wa huwa aduwul bala. Dia merupakan lawan dari musibah. Jadi yang akan melawan musibah itu, malapetaka dan bencana adalah doa. Inilah obat yang paling bermanfaat untuk menghadapi bala. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu. Doa dapat menolak bala, demikian pula mengobati bala atau musibah tersebut. Wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idza nazala. Dan doa tersebut akan menahan turunnya musibah, kalaupun telah turun, akan mengangkat musibah tersebut, atau minimal doa akan membuat musibah yang terlanjur turun itu menjadi musibah yang ringan. Jadi ini jamaah sekalian, keutamaan doa. Dia adalah sesuatu yang bisa mengangkat, menahan, menolak musibah, atau minimalnya meringankan musibah yang sudah turun. Wa huwa silahul mu'min. Kata beliau juga, doa merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita harus paham jamaah sekalian bahwa doa itu merupakan andalan orang-orang yang beriman. Senjata mereka yang mereka gunakan baik dalam kondisi susah maupun senang. Dia tetap jaga. Kama rawal Hakim fi sahihi min hadits Ali bin Abi Thalib, sebagaimana
diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam sahihnya dari hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardi. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman, tiangnya agama dan cahaya langit dan bumi. Jamaah sekalian, meskipun ulama berbeda pendapat tentang sanad hadits ini, namun maknanya adalah makna yang benar. Di antara yang bisa dijadikan pegangan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf di ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amman yujibul muttarra idza da'ahu. Siapakah yang mampu mengabulkan doa orang-orang yang terdesak ketika dia berdoa? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapakah yang mampu mengabulkan doa orang-orang yang terdesak ketika dia berdoa? Artinya kata para ulama, tidak ada yang mampu menjawab doa, termasuk menjawab doa orang-orang yang terdesak, orang-orang yang berada dalam kesulitan, kesusahan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan doa itu senjata orang yang beriman, itu sesuatu yang pas, sesuatu yang sudah benar. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walahu ma'al bala salasu maqamatin. Doa jika diperhadapkan dengan musibah memiliki 3 kedudukan. Ahaduha ayyakuna aqwa minal bala. Yang pertama, doa itu lebih kuat daripada musibah. Kapan doa lebih kuat daripada musibah? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sudah menyebutkan di ucapan sebelumnya bahwa di antara sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu ketika berdoa dia fokus, hatinya fokus. Demikian pula dia berdoa dalam kondisi yakin Allah terima. Demikian pula yang dia minta tidak mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahim. Demikian pula orang yang berdoa itu mencari waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang tepat untuk memanjatkan doanya. Dan juga tidak kalah penting, dia harus meninggalkan penghalang-penghalang doa. Di antaranya adalah memasukkan ke dalam tubuhnya makanan yang haram. Itu penghalang doa. Ketika sebab-sebab, adab-adab atau hal-hal yang disebutkan bisa menjadi sebab-sebab dikabulkannya doa terkumpul pada seseorang, maka doa itu akan lebih kuat daripada musibah. Fayadfa'uhu. Dengan begitu
musibah pun akan ditahan. Ini kondisi yang pertama. Doa berhadapan dengan musibah. Doanya seseorang lebih kuat. Lebih sering dia panjatkan, lebih sering dia berdoa. Maka doa akan menang. Atsani, kondisi yang kedua, ayyakuna at'afa minal bala. Doa itu lebih lemah dibanding musibah. Jadi ketika doa seorang hamba kualitasnya lemah dibanding kuatnya musibah, fayaqwa alaihil bala, maka musibah akan lebih kuat. Fayusabu bihil abdu, maka kalau begitu akan menimpa seorang hamba. Walakin qad yukhaffifuhu, akan tetapi jamaah sekalian, yang namanya doa tidak mungkin disia-siakan. Minimal akan membuat musibah menimpa hamba itu menjadi ringan. Wa in kana dha'ifa, walaupun doanya lemah. Ats-tsalits, yang ketiga, kondisi doa ketika berhadapan dengan musibah, ayataqawwama wa yamna kullu wahidin minhuma sahibahu, seimbang, saling tegak, saling menahan setiap satu dari keduanya untuk pemiliknya. Jadi ini tiga kondisi doa ketika berhadapan dengan musibah. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qad rawal Hakim fi sahihi min hadits Aisyah qalat, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam sahihnya dari hadits Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadarum min qadarin, kehati-hatian itu, kewaspadaan itu tidak akan merubah takdir. Wad du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, dan doa itu akan bermanfaat untuk menghadapi musibah yang telah turun ataupun yang belum turun. Wa innal bala la yanzil, padahal musibah itu pasti akan turun. Kenapa jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang kami persilih gantikan di tengah manusia. Artinya apa? Akan ada nikmat, demikian pula akan ada ujian, akan ada musibah. Fayalqahu du'a fayatalijani ila yaumil qiyamah, doa dan musibah saling bertemu, dia akan terus berbenturan sampai hari kiamat. Ini dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang manfaat doa. Walaupun jamaah sekalian, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafidhahullah dalam syarah beliau mengatakan hadits ini hukumnya mauquf kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas. Maksudnya tidak sampai sanadnya kepada Nabi. Dia hanya ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Namun bukan berarti kehati-hatian itu tidak bisa menghindari takdir sehingga seseorang tidak perlu berusaha. Bukan itu maksudnya. Karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-71,
Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah kehati-hatian kalian. Maksudnya, kata Al-Qurtubi rahimahullah, laisa fil ayat dalilun ala annal hadar atau annal hidra yamna minal qadari syai'an. Memang tidak ada di dalam ayat pendalilan bahwa waspada atau hati-hati itu bisa menyelamatkan seseorang dari takdir buruk yang telah ditetapkan untuknya. Walakinna ta'abbadna bi alla nulqi bi aidina ila tahluka. Cuma tetap kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara larangan Allah itu supaya kita tidak boleh memasukkan diri-diri kita ke dalam kebinasaan. Jadi memang takdir telah ditentukan. Dan takdir itu tidak bisa dihalangi oleh kehati-hatian. Tapi Allah tetap memerintah bahwa orang-orang yang beriman itu tetap harus waspada dan mengambil kehati-hatian. Tetap harus menempuh sebab. Dan tidak boleh dia menjatuhkan diri mereka ke dalam kebinasaan. Kemudian kata Al-Qurtubi wa minhu al-hadid ikilha wa tawakkal. Di antara dalilnya adalah hadid, ikatlah dulu tungganganmu, kemudian tawakkallah. Jadi disuruh ikat dulu, kemudian tawakal. Ada sebab, ada usaha. Kemudian tawakal. Seandainya sudah diikat, namun hewannya tetap hilang, maka kita katakan qaddarallah. Itu sudah Allah takdirkan. Namun kan hati tidak bersedih karena kita sudah berusaha. Jadi jamaah sekalian, sesungguhnya ada sebab-sebab yang bisa memberikan manfaat untuk manusia. Jadi di antaranya dalam hadits Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahu ayyubasata lahu fi rizqihi au yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia sambung tali kekerabatan. Jadi jamaah sekalian, kita tetap diperintah untuk menempuh sebab. Siapa yang mau lapang rezekinya, mau panjang umurnya, harus dia menempuh sebab. Di antara sebabnya apa? Falyasil rahimahu, kata Nabi. Hendaklah dia sambung hubungan silaturahim. Jadi mungkin saja orang itu ditetapkan umurnya 50 tahun. Tapi karena dia menempuh sebab dengan menyambung silaturahim, maka Allah mengganti, memberikan dia umur yang panjang menjadi 60 tahun. Jadi itu juga namanya takdir. Berubahnya takdir juga disebut takdir. Cuma jamaah sekalian, para ulama mengatakan
takdir yang ada di Al-Lauh Al-Mahfuz, pada ilmu Allah, itu tidak akan mungkin berubah. Jadi Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah." Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi semua kita sudah ada takdirnya. Itu yang dimaksud pada ilmu Allah, pada catatan yang terjaga dalam Al-Lauh Al-Mahfuz. Ada catatan takdir yang lain, di antaranya kata para ulama yang ada di tangan para malaikat. Itulah yang akan berubah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd di ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit." Allah menghapus apa yang Allah inginkan dari takdir-takdir, dan Allah tetapkan apa yang Allah inginkan dari takdir-takdir yang lain. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada catatan induk. Maksudnya apa? Al-Lauh Al-Mahfuz yang tidak akan mungkin berubah. Jadi perubahan takdir yang satu ke takdir yang lain, itu hakikatnya telah tercatat di Ummul Kitab, pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan semua sebab yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Di antaranya itu tadi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, harus dia selalu menyambung hubungan kekerabatan. Baik. Kemudian jamaah sekalian, kata Imam Ibnul Qayyim, wa fihi aidan, dan juga di dalamnya, min hadits Ibnu Umar, dari hadits Ibnu Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ad-du'a'u yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Sesungguhnya doa itu memberikan manfaat untuk musibah yang telah turun dan yang belum turun. Maka wajib atas kalian, wahai hamba-hamba Allah, untuk memperbanyak doa. Ini dalil berikutnya yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Namun jamaah sekalian, juga hadits ini ulama berbeda pendapat tentang sanadnya. Namun apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam pasal ini menguatkan maknanya. Ada yang melemahkan, ada yang menguatkan, namun maknanya itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam pasal tersebut. Baik. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa fihi aidan, dan juga di dalamnya, min hadits Tsauban, datang dari hadits Tsauban. La yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa mengembalikan takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa albirru wa innar rajul la yuhramur rizqa bid-dambi yusibuhu. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan sesungguhnya seseorang akan diharamkan dari rezekinya dengan sebab dosa yang dia lakukan. Hadits ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tapi tidak ada lafaz sesungguhnya orang akan diharamkan dari
rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Namun itu maknanya benar. Kemudian jamaah sekalian, Al-Allamah Al-Fauzan Habibullah ditanya, apa makna doa itu bisa mengembalikan takdir? Apa maknanya? Kata beliau, wa maknahu anna du'a sababun fi husulil khair. Maknanya adalah berdoa itu sebab didapatkannya kebaikan. Wa anna hunaka asya'un muqaddaratun wa marbutatun bi asbabin. Dan di sana kata beliau ada sesuatu yang telah ditakdirkan tetapi diikat dengan sebab-sebab. Fa idza tahaqqaqa as-sababu waqa'al muqaddar. Jika sebabnya ditempuh, maka yang akan ditakdirkan akan didapatkan. Wa idza lam yatahaqqaqis sababu lam yaqa'. Jika sebabnya tidak terrealisasikan, maka tidak akan terjadi yang ditakdirkan. Fa idza da'al muslim rabbahu hasalah lahul khair. Jika seorang muslim berdoa kepada Rabbnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa idza lam yad'u waqa'a bihi syarr. Jika dia tidak berdoa kepada Rabbnya, akan terjadi keburukan. Kama ja'alallahu silatar rahim sababan litulil umuri. Sebagaimana Allah jadikan silaturahmi itu sebab panjangnya umur, wa qati'atar rahim sababan lididdihi. Demikian pula sebaliknya, memutus silaturahim adalah sebab umur itu menjadi pendek. Jadi makna doa menghalangi takdir atau mengembalikan takdir adalah seseorang harus berusaha untuk menempuh semua yang baik-baik yang ada dalilnya, diantaranya doa. Kalau dia berdoa, maka akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau dia tidak berdoa, maka akan mendapatkan hasil yang buruk. Sampai jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya apa? Selama seseorang berdoa kepada Allah, selama itu tercatat ibadah. Tsumma qara'ah. Kemudian beliau membaca firman Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, pasti saya akan kabulkan. Kemudian Allah ingatkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa kepadaku, mereka semua akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Kata para ulama ahli tafsir, orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong, dan dia akan mendapatkan dua keburukan. Yang pertama azab, yang kedua kehinaan. Ini orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama juga mengatakan jamaah sekalian, ad-du'a'u aslul ibadah. Doa adalah pokoknya ibadah. Wala yajuzu sarfuhu li ghairillah. Kalau begitu, tidak boleh berdoa sekalipun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meminta, tidak boleh berdoa, tidak boleh memalingkan doa, tidak boleh menyerahkan ibadah doa kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia pokok ibadah, asal ibadah. Ini keutamaan doa. Semakin seseorang selalu berdoa kepada Allah, hatinya akan semakin bergantung kepadanya dan akan selalu tercatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun, pasal, wa min anfa'il adwiyah al-ilhah fit du'a. Termasuk obat yang paling bermanfaat adalah terus meminta, merengek ketika berdoa. Ini termasuk jamaah sekalian sebab doa mustajabah. Selalu meminta, selalu mendesak, selalu merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, mengemis. Memperlihatkan bahwa kita itu butuh, kita itu lemah. Kita selalu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Malam yas'alillah yaqdab alaihi." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Kemudian kata beliau juga, wa fi sahihil Hakim, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam sahihnya, min hadithi Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadits Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la ta'jazu fit du'a, jangan kalian lemah di dalam berdoa. Fa innahu la yahliku ma'ad du'ai ahadun, karena sesungguhnya tidak ada satupun yang celaka karena berdoa. Kemudian wa dzakara al-Auza'i an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan oleh Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i ini imam besar dari generasi tabi'in, imamnya kota Syam atau negeri Syam. Beliau sebutkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul mulihin fit du'a, sesungguhnya Allah cinta, Allah suka orang yang selalu merengek di dalam berdoa. Walaupun jamaah sekalian, Syekh Abdul Razak Al-Badr juga mengatakan ini ucapan Al-Auza'i. Namun ucapan atau makna ucapan Al-Auza'i ini adalah makna yang benar. Allah cinta dengan orang yang selalu mendesak, selalu meminta, terus mengulang, selalu merengek, mengemis kepada Allah dalam berdoa. Kalau belum dikasih terus dia ulang. Allah cinta orang yang seperti itu. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf di ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian semua hanya kepada Allah Rabb kalian dalam keadaan tadarruan. Apa maknanya tadarruan jamaah sekalian? Kata ahli tafsir Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ay ilhahan fil mas'alah, yaitu selalu mendesak, selalu merengek dalam meminta. Itu makna tadarruan. Wa khufyatan, dalam kondisi lirih, pelan. Itu asalnya berdoa, pelan, lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa. Jadi inilah dalil Allah cinta orang yang selalu mendesak, selalu merengek dalam berdoa, karena Allah sendiri yang memerintahkan. Kemudian jamaah sekalian, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, wa fi kitabiz zuhud, juga di dalam kitab Az-Zuhud lil Imam Ahmad, milik Imam Ahmad, an Qatadah, dari Qatadah. Qala, beliau mengatakan, qala al-Muwarriq, berkata Muwarriq. Muwarriq ini sahabat atau imam dari generasi tabi'in yang meriwayatkan hadits dari beberapa orang sahabat. Ma wajadtu lil mu'min mathalan illa rajulan fil bahri ala khashabah wa huwa yad'u ya rabbi la'alla Allah azza wa jalla ayyunjiyahu. Saya tidak menemukan perumpamaan yang lebih baik untuk seorang mukmin kecuali ada orang yang sudah hampir tenggelam. Dia cuma bersandar di atas kayu yang mengapung. Dalam kondisi dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini juga jamaah sekalian kita sebutkan kemarin, di antara sebab dikabulkannya doa, mengulang-ulang, ya Rabbi, ya Rabbi. Dalam kondisi merendah di hadapan Allah. Cuma kemarin, orang yang berdoa ini, apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Bahkan dia dibesarkan dari makanan yang haram.
bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Padahal terkumpul pada orang tersebut doa ya Rabbi ya Rabbi. Dia ulang-ulang dalam kondisi safar yang panjang. Ini termasuk waktu mustajabah, safar yang panjang. Tapi sayang, ada makanan yang haram yang menghalangi doanya untuk dikabulkan. Kata muarrik, ada orang yang berdoa sudah hampir tenggelam. Cuma bisa memegang di atas kayu yang terapung. Dia minta kepada Allah, wahai Robku, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla itu menyelamatkan dia. Maknanya jamaah sekalian, Imam Ibnul Qayyim memberikan pelajaran kepada kita, doa adalah sesuatu yang Allah cintai. Dan Allah sangat cinta jika kita terus-menerus mendesak dalam meminta. Jadi, dia adalah senjata yang akan menghadapi bala. Kalau semakin kuat adab-adab doa, maka bala atau musibah yang akan turun akan ditahan oleh doa. Baik. Jadi, jamaah sekalian, ini dua pasal yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan karena berikutnya agak lumayan panjang. Berikutnya itu beliau akan sebutkan hal-hal yang akan menahan pengaruh doa seseorang. Iya. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan. Wallahu a'lam. Saya persilahkan. Baik. Jamaah sekalian, memang dalam penafsiran hadits tersebut ada dua yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan yang ditambahkan itu adalah berkahnya, bukan jumlahnya. Namun jamaah sekalian, kaidah dalam pendalilan itu, asal dalam ucapan itu dipahami sebagaimana zahirnya. Itu asalnya. Tidak boleh kita palingkan dari zahirnya kecuali ada dalil. Kalau Nabi mengatakan man sarrahu ayyubasata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang senang, siapa yang mau dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Itu zahirnya. Yang bertambah umurnya, yang bertambah rezekinya. Dan boleh jadi mencakup dua-dua jamaah sekalian. Berkahnya dia dapat, jumlahnya juga dia dapat, tidak bertentangan. Adapun firman Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kepada mereka, maka mereka tidak akan mampu menundanya. Demikian pula tidak mampu mempercepatnya walaupun sesaat. Ini sama sekali kata para ulama tidak bertentangan dengan dalil. Kenapa?
Sebab seluruh takdir makhluk telah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Bahkan kata Nabi, siapa penghuni neraka, siapa penghuni surga, sudah Allah ketahui, sudah Allah takdirkan. Cuma kita tidak tahu apa takdir kita. Kalau begitu, yang harus kita lakukan, tidak perlu sibuk untuk mengetahui apa takdir kita. Yang harus kita lakukan, berusaha untuk menempuh sebab-sebab yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi pernah ada di masa Nabi yang bertanya, ya Rasulullah, kalau memang sudah ditetapkan penghuni neraka dan penghuni surga, afala nattakilu, tidakkah kita bersandar saja? Maksudnya kan santai-santai saja ya Rasulullah. Kan sudah ditahu, kalau memang saya penghuni surga, pasti masuk tonji surga nanti. Kalau memang si fulan masuk neraka, biar dia mau berbuat baik bagaimana, tetap neraka. Itu mungkin ada di pemahaman sebagian orang. Tapi apa kata Nabi jamaah sekalian? La, tidak seperti itu. Artinya apa? Kamu kan tidak tahu apa takdirmu. Sesuatu yang tidak tahu tidak bisa dibahas-bahas. Orang yang membahas sesuatu yang dia tidak ketahui itu bertentangan dengan orang yang sehat atau orang yang berakal sehat. Terus apa kata Nabi? La, tidak. I'malu, beramallah kalian, fakullum muyassar lima khuliqalahu. Karena sesungguhnya setiap orang akan dimudahkan dengan takdir yang telah dituliskan untuknya. Kemudian Nabi membaca firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, bertakwa dan membenarkan la ilaha illallah, membenarkan surga, maka Allah akan mudahkan. Kami akan mudahkan, kata Allah, kepada jalan-jalan kemudahan. Artinya apa? Kalau memang dia ditakdirkan untuk masuk surga, maka Allah akan mudahkan dia beramal dengan amalan surga. Kemudian Nabi membaca kelanjutan ayatnya untuk mengingatkan orang yang celaka. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang kikir, yang pelit, yang tidak mau menempuh sebab, tidak mau bersedekah, demikian pula juga dia mendustakan al-husna, mendustakan surga, mendustakan la ilaha illallah. Maka kata Allah, kemudian dia sombong, maka kata Allah, kami akan mudahkan dia kepada kesulitan. Perhatikan jamaah sekalian, orang yang ditakdirkan untuk menjadi penghuni surga, Allah akan mudahkan dia beramal dengan amal surga. Orang yang ditakdirkan untuk menjadi penghuni neraka akan dimudahkan untuk beramal atau melakukan perbuatan-perbuatan calon penghuni neraka. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Di sini memberikan pelajaran kepada kita antara rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kebaikan, istiqomah di atas ibadah, kita berharap kita bisa menjadi penghuni surga. Tapi ketika kita terjatuh dalam dosa, kita khawatir jangan sampai takdir kita menjadi penghuni neraka. Segera kita tobat. Itu maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakukan semua yang bisa mendatangkan kebaikan. Adapun apa takdir kita, maka Allah akan mudahkan kita kepada apa yang kita ditakdirkan dengannya. Jadi ini secara ringkas, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sudah masuk waktu. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.